Iriao, kamu baik-baik aja? Kak Tingshen, tolongin aku. Sini. Kamu ngapain sama dia? Bukan aku. Dia cuma pura-pura. Kak Tingshen, jangan salahin Kak Siu, salahku, aku yang sombong. Maksa Kak Siu untuk bersulang. Dia nggak mau terima, malah gebuk aku pakai botol. Bukan aku. Astaga, Yao Yao, kamu berdarah. Tan Siu, kamu mau bunuh keturunan keluarga Yao, ya? Wanita jahat, berani-beraninya sekejam ini. Aku enggak. Dia yang... Tan Xiu. Aku nggak nyangka kamu berani lakuin hal kayak gini. Sama Lu Yao. Kamu tahu nggak? Lu Yao lagi hamil? Bukan aku. Dia cuma acting. Kalau ada apa-apa dengan bayi di kandungan Lu Yao, aku bikin kamu ikut mati. Siu selama bertahun-tahun. Udah kasih banyak sumber daya ke keluarga Yao. Anak ini beruntung banget. Sampai harus aku yang dateng kasih hadiah. Cepetan ke dalam, katanya lagi ribut di dalam. Ikur mati? Terus anakku dianggap apa? Kamu bilang apa? Kak, dia nggak bisa punya anak, nggak bisa bantu bisnis keluarga Yao juga. Ngapain masih dipertahankan? Keluarga Yao nampung dia cuma karena baik hati. Benar-benar menganggap dirimu sebagai ratu ya? Menurutku, anjing yang tidak menggonggong adalah yang paling berbahaya saat menggigit. Kak Tingshen, sejak aku kembali ke keluarga Yao, semua orang selalu sangat menjagaku. Kakak Siu merasa tidak seimbang, itu wajar kok. Jangan menyalahkan dia ya. Kamu berani memeriksa rekaman CCTV tidak? Sial, lupa ada CCTV. Oke sudah. Berhenti berdebat. Benar atau salah, cek saja rekaman CCTV-nya akan jelas. Jangan, Kak Tingshen, hari ini kan ulang tahunmu. Aku tidak ingin membuat keluarga Yao malu. Kamu takut ya? Segera keluarkan rekaman CCTV-nya. Ini nenek, nyonya tua. Ponselku terhubung dengan sistem CCTV, lihatlah. Kamu akan tahu wajah asli si bisu ini. Jangan. Lepaskan aku, Kak Siu. Jangan menyakiti anakku. Kak Siu, tolong jangan menyakiti anakku. Berhenti. Yao, kamu tidak apa-apa kan? Yuyu, Siu. Kak Tingshen, kamu tidak bisa berenang. Jangan masuk ke air. Yao, lepaskan tanganmu dulu. Kak Tingshen, apa kamu tidak mau aku dan anak kita lagi? Bukannya kamu bilang akan menjagaku selamanya? Anakku? Cukup. Yao. Kak, wanita ini sudah banyak berbuat jahat. Dia hampir saja membunuh kakak Yao. Dia tercekik sampai mati juga pantas didapatkannya. Diam, Pinting. Siu adalah istri yang aku nikah secara sah. Yuyu. Kenapa berdiri diam? Cepat selamatkan dia. Kamu tidak pantas memanggil Yuyu istri. Minggir. Yuyu. Jangan bikin kakak khawatir, Yuyu bangunlah. Yuyu. Kak, bawa aku pulang. Oke, kakak bawa kamu pulang. Yuyu. Minggir. Kecuali kamu ingin Yuyu mati di sini. Siapa sebenarnya kamu? Apa hubunganmu dengan istriku?
Nyonya, sebentar lagi bukan lagi. Minggir. Tunggu sebentar. Tan Siyu. Aku cuma mau kamu mengaku salah. Ini sikapmu? Sekarang boleh lepaskan dia pergi? Minggir. Tidak mungkin. Tan Siyu tidak mungkin pergi begitu saja. Yuyu. Nomor plat itu ternyata Jiang A99999. Pria itu siapa sih? Berani terang-terangan datang ke keluarga You untuk menculik orang. Dengan kakak ipar begitu mesra. Jangan-jangan pacar gelap kakak ipar? Nomor plat ini. Cari tahu mobil siapa. Ini Pak Yo. Informasi pemilik mobil nomor plat ini dienkripsi. Tidak bisa dilacak. Jangan-jangan kakak Siu benar-benar tersesat. Mendapatkan dukungan orang berkuasa? Yuyu menantu yang baik, kamu malah buat dia pergi. Lihat nanti kamu bagaimana menyesal. Dasar tua bangka. Wanita itu kasih kamu makan apa sih? Sampai kamu begitu membelanya. Sudah sadar? Ayah, aku sangat merindukanmu. Yuyu, jangan terburu-buru. Kamu baru saja keguguran. Aduh, kamu. Anaknya, tidak selamat? Tubuhmu memang lemah, ditambah kedinginan. Yuyu, anak si brengsek itu. Apa bagusnya? Setelah ini, aku perkenalkan 10 pria berkualitas. Mana ada yang lebih jelek darinya? Tan Yang. Ini juga hal baik. Mulai sekarang, kamu bisa putus hubungan dengan si brengsek itu. Betul. Yuyu, bulan depan keluarga kita. Kebetulan ada lelang. Aku sewa seluruh Villa San Fidel. Nanti kamu datang buat refreshing. Anggap saja sebagai upacara penyambutanmu pulang. Sekalian kesempatan ini, Putri Tan Feng juga harus tampil dengan bangga. Terima kasih, Ayah. Aku ingin undang Nyonya Yo. Selama ini, dia sangat baik padaku. Aku pergi lama. Dia pasti sangat khawatir. Baik, tidak masalah. Yuyu. Proyek kerja sama dengan keluarga Yo itu. Si Lu Yao, bukannya bisa jadi perantara? Lihat saja bagaimana dia urus masalah ini. Halo, pengguna yang Anda hubungi sedang dalam panggilan. Halo? Sedang dalam panggilan. Tan Siu, di mana sebenarnya kamu lari? Bos Yo, proyek dengan keluarga Kim terus tidak bisa berjalan maju. Bagaimana ini? Apa yang terjadi? Bukannya sebelumnya sudah berjalan cukup lancar? Oh iya, sudah ketemu kemana istri pergi? Belum. Tambahkan orang, terus lacak keberadaannya. Siu, kan kamu yang mendorong wanita hamil itu duluan. Sampai kapan kamu mau terus ribut? Emosi Siu benar-benar besar sekali. Orang yang tidak tahu malah mengira dia putri keluarga kayak mana. Lebih baik dia pergi. Bagus. Sekarang seluruh kota sudah tahu, dia itu pelacur yang suka main hati dengan banyak pria. Kakak Yao Yao memang pintar. Kalau bukan karena kamu pura-pura terjatuh ke air, dia juga tidak akan didorong ke kolam oleh kakakku. Kalau tahu dari dulu gitu, seharusnya aku biarkan dia minum lebih banyak air kolam. Kalau tidak, sekarang Emaha. Apa? Yo Pinting, apa yang baru saja kamu katakan? Ting Shen, kamu datang. Lebih baik kamu jelaskan padaku, apa maksudnya pura-pura terjatuh? Yo Ting Shen, ini cara kamu bicara dengan keluarga kami? Tanpa kami, bisa kamu lihat wajah aslinya? Jadi malam itu, Tan Siu sama sekali tidak mau mendorongmu kan? Kakak Ting Shen, aku kira dia mau mendorongku. Aku terlalu khawatir dengan bayiku, jadi reaksiku sangat berlebihan. Jika ada masalah sedikit pun dengan bayi yang dikandung Lu Yao, aku mau kamu ikut mati bersamanya. Bagaimana bisa aku bicara seperti itu tentang dia? Aku bahkan dengan tanganku sendiri yang mendorongnya ke air. Lu Yao, betapa jahatnya kamu. Kakak. Kakak, apakah kamu gila? Kakak, si bisu itu memang jahat.
Cepat atau lambat dia pasti akan menyakiti kakak Yoyo. Liu kan mengandung keturunan keluarga Yo, apa yang bisa dia berikan untukmu? Di depan umum lari pergi bersama orang lain. Tampaknya dia sama sekali tidak punya kamu di hatinya. Kakak Tingshen, aku benar-benar salah. Hanya jatuh ke air saja kok, tidak juga terluka. Kakak, menurutku dia memang sengaja. Kamu hanya perlu menenangkannya kan? Menenangkan? Sekarang aku bahkan tidak bisa menemukan bayangannya saja. Bos Yo, sudah ketemu. Guru di sekolah dasar Xingyue mengatakan, istri akan kembali ke sekolah sore ini. Blokir semua akses sekolah. Jangan biarkan seekor lalat pun keluar dari situ. Yuyu, Badanmu baru saja pulih, sudah mau jadi sukarelawan di Xingyue. Apakah tidak terlalu lelah? Tidak apa-apa, Kak. Kebetulan aku juga sudah lama. Sudah lama tidak bertemu anak-anak kecil. Yuyu. Kalau Yu Tingshen bilang mau cari kamu lagi. Kamu, Kakak jangan bercanda. Tunangannya saja sudah hamil pulang. Masih cari aku buat apa? selama ini, dia sudah telepon kamu 570 kali. Apa? Yuyu, ayah tidak kasih ponsel ke kamu. Karena takut kamu sedih, tapi aku rasa hal-hal ini hanya kamu sendiri yang bisa atasi. Yuyu, kamu di mana sih? Cepat balas teleponku. Adik bodohku, jangan sampai terulang lagi. Kakak jangan khawatir. Aku sudah bukan Tan Xiu yang dulu lagi. Kak Yuyu, mana Papa Yo? Sudah lama tidak bertemu dia. Papa Yo. Nanti tidak akan datang lagi. See you. Aku tahu kamu pasti akan kembali ke sini. Sudah sembunyi sebulan, marahnya juga harus hilangkan. Masalah Luyang mendorongmu ke air. Aku sudah tahu semua, dia juga sudah sadar salah. Jangan terlalu picik, pulang sama aku yuk. Siu, lihat Xiao Bao, dan yang lain sedang lihat. Dia juga tidak ingin lihat kita bertengkar, kan? Siu. Lihat Xiao Bao saja khawatir untukmu, maafkan aku ya? Kak Yuyu, jangan marah sama Papa Yo. Ya? Tapi kali ini beda, Yo Tingshen. Aku tidak bisa maafkan kamu lagi, kalian main dulu sebentar. Sudah tahu dia pasti akan luluh. Yuyu, kita pulang yuk. Yo Tingshen, lebih baik kita berpisah dengan baik. Kamu mau cerai sama aku, Yo Tingshen? Lepaskan tangan kotormu. Yuyu. Berani sentuh dia lagi, hati-hati aku tidak segan. Lagi-lagi kamu. Tan Xiu, jangan-jangan selama ini kamu Bersama dia ya? Jadi karena dia, kamu mau cerai sama aku ya? Tan Xiu, kamu hebat juga. Tidak mau jadi Nyonya Yo yang terhormat. Berkeliaran dengan anak liar entah dari mana ini. Kamu bilang, dia mana bisa menandingi aku? Dia percaya padaku tanpa syarat dan merawatku. Tan Xiu, aku kasih kamu kesempatan sekali lagi untuk berubah pikiran. Perusahaan Yo segera menandatangani kerjasama dengan keluarga Tan. Itu proyek bernilai ratusan juta. Kalau kamu tanda perjanjian cerai ini, artinya kamu melepas posisi sebagai istri orang terkaya di masa depan. Maukah kamu demi pria ini melepaskan semua ini? Mimpi di siang bolong. Pak Yo. Kerja sama kamu dengan keluarga Tan tidak akan pernah terwujud.
mimpimu akan segera hancur. Kamu siapa? Berani komentar soal keputusan keluarga Tan? Aku kasih tahu, kerja sama keluarga Tan dengan perusahaan Yo. Sudah pasti, tidak ada yang bisa menggagalkan. Nanti saat kami jadi tamu kehormatan keluarga Tan, kalian akan menyesal. Pak Yo, ada masalah besar. Tenang, lihat aku lagi urusan penting. Pak Yo, keluarga Tan baru saja beritahu kami resmi. Beritahu apa? Kontrak sudah ditandatangani? Bukan. Keluarga Tan secara sepihak umumkan, akan putuskan semua. Hubungan kerja sama dengan kami. Proyeknya batal total. Pak Yo, sekarang tahukan apa itu mimpi di siang bolong? Kamu siapa? Beritahu aku. See you, ada apa kita bicara di rumah saja? Ayo. Aku sudah bilang tadi, kamu tidak berhak sentuh dia lagi. Kamu siapa? Berani mengambil keputusan untuk see you? See you. Maukah kamu ikut aku pulang? Kamu putuskan sendiri. Maksudnya adalah maksudku. Rumah itu. Aku tidak akan kembali lagi. Tanda perjanjiannya. Mulai sekarang, kita berpisah jalan. See you. Aku tidak percaya kamu tega padaku. Yo Tingshen. Kamu terus-terusan membiarkan selingkuhanmu Dan keluargamu mengganggu Yuyu. Sekarang dia tidak punya hak atas kebebasannya? Diam kamu. Yao Yao hanya hamil, sementara tinggal di rumahku. Bangsat, masih belain selingkuhanmu? Kamu tahu tidak, saat kamu bela selingkuhanmu, mengganggu Yuyu, Di perutnya juga ada bayi. Bayi? Yuyu, kamu hamil? Bayi siapa? Katakan, bayi siapa? Yo Tingshen, kamu membuatku jijik. Tanda perjanjian cerainya. Jangan cari aku lagi. Aku. Yuyu, ayo kita pergi. Tingshen, kamu tadi kemana? Keluarga Qin tiba-tiba berbalik arah, kerjasama bubar total. Harga saham perusahaan anjlok, cepat pulang dan cari solusi. Baik, aku segera kembali. Selidiki apakah Tan Xiu hamil. ambil semua catatan pemeriksaannya untukku. Siap. Aku harus tahu siapa laki tak tahu malu itu. Aku akan menghajar sampah itu sampai babak belur. Ibu, Akhirnya kamu pulang. Ini bagaimana sih? Keluarga Qin ini. Kenapa tiba-tiba berbalik aja? Proyek 300 juta ini. Sekarang seluruh Jiangcheng menertawakan kita. Ya, Kak. Bukannya katanya sudah pasti menang? keluarga Qin bersikap keras, tak ada ruang negosiasi. Sekarang hanya bisa. Direktur Yo, akhirnya ketemu. Kamar Dagang Jiangcheng. Menerima pemberitahuan resmi dari atas. Mulai hari ini, mengakhiri. Semua kerjasama dengan Yo Group dan memasukkan Yo Group ke dalam. Daftar mitra tidak berintegritas. Ketua Gu sendiri yang memerintahkan, Direktur Yo. Apa yang sudah kalian keluarga Yo lakukan sampai membuat marah langit dan bumi? Bisa-bisanya membuat Ketua Gu begitu murka. Tidak mungkin. Keluarga kami adalah anggota Dewan Kamar Dagang Jiangcheng. Pak Gu tua, jangan-jangan matanya sudah rabun? Salah sasaran balas dendam? Kurang ajar, Yo Pinting. Jaga mulutmu. Hanya dengan ucapanmu itu. Keluarga Yo jangan harap lagi di kamar dagang. Mendapat sumber daya atau koneksi apapun. Yo Tingshen. Ketua Gu menyuruhku menyampaikan, jangan ganggu orang yang tak pantas diganggu. Kalau tidak, semua saluran pendanaan, proyek pemerintah, Pertukaran industri, keluarga Yo akan dicoret. Keluarga kalian. tunggu saja mati pelan-pelan. Tuan Gu, semua sudah dilakukan sesuai perintah Anda. Selanjutnya apalagi yang perlu kami lakukan? Silakan katakan. Terima kasih, Paman, sudah mewakili saya. Setelah Yo Group runtuh, manfaat untuk kalian berdua pasti tidak sedikit. Bagaimana mungkin kami membuat marah orang kamar dagang? Tingshen, sekarang bagaimana ini? Ibu, jangan terlalu khawatir. Jaga kesehatan. Sekarang kok tidak ada yang bilang aku pembawa keberuntungan keluarga Yo? Kok pembawa keberuntungan datang, malah semua masalah muncul. Nenek, kenapa menyalahkan kakak Yao Yao? Ini jelas-jelas ada yang sengaja menargetkan keluarga Yo. Tingshen, cepat cari jalan keluar. Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Permisi, apakah Nenek Yo ada di rumah? Ini aku di sini. Ada paket ekspres untuk Anda, pengirimnya grup Qin. Untukku?
mengundang Nyonya Yao tua untuk menghadiri lelang amal grup Qin. Undangan ini, tadi pagi anak Yuyu sudah mengirimiku pesan lo. Dia bilang mengundangku ke lelang, apakah mungkin? Aku lihat dulu. Nenek, apa yang kamu pikirkan? Bagaimana mungkin Tan Siu bisa mendapatkan undangan dari grup Qin? Dia kan cuma guru isyarat, yang miskin. Benar Nyonya tua. Mungkin ini cuma sopan santun keluarga Qin, mengundang semua orang berpengaruh di Jiangcheng saja. Terserah siapa yang mengirimnya. Yang penting undangan ini. Ting Shen, menurutku ini adalah kesempatan. Nanti kita bisa berbicara langsung dengan keluarga Qin. Siapa tahu kerjasama kita masih bisa diselamatkan. Benar dong kak? Kakak Yao Yao. Kan masih kenal banyak orang di dunia mode. Siapa tahu nanti dia bisa bicara baik tentang kita di depan bos Qin. Bibi, apa yang Pinting katakan itu benar. Demi kakak Ting Shen dan keluarga Yao, aku bersedia mencobanya. Kalau begitu kita pergi. Aku pasti akan mempermalukan orang yang banyak bicara itu. Yuyu, Ada apa? Yuyu, hari ini kakak melihat kamu sudah tumbuh dewasa. Sebagai kakak, aku sangat bangga. Untuk merayakan perubahan sempurna Siu kita. Dan kamu akan memulai hidup baru, aku dan kakak kedua kamu sengaja Menyiapkan hadiah untukmu. Nona-nona, ini adalah model terbaru merek fashion internasional Lu. Ini adalah kalung antik koleksi seniman terkenal Paris. Ini adalah cincin yang pernah dipakai Putri Kelly. Dan semua ini, silakan Nona pilih pakaian untuk acara itu. Kalau begitu, aku terima dengan senang hati. Ayo. Aku Tan Siu. Sudah kembali. Tan Siu sudah kembali. Halo Huaizhi, kamu dengar gak? Tan Siu sudah kembali. Musuhmu yang dari kecil suka berdebat sama kamu, akhirnya bikin kamu marah sampai pergi ke luar negeri. Tan Siu, dia sudah kembali ke Jiangcheng. Cuma balik ke rumah keluarga aja. Tidak ada hubungannya sama aku. Kamu baru balik negara. Kamu tidak tahu, kali ini berbeda, dia kali ini. Tapi sekarang sudah jomblo lagi. Cerai. Gimana, Tuan Gu? Kabar ini cukup bombastis kan, bro? Aku langsung kasih tahu kamu. Kalau kamu masih ingat dia, cepat-cepat pergi kejar dia. Daripada nunggu 3 tahun sengsara di luar negeri. Dia cerai atau enggak, apa hubungannya sama aku? Oke, kamu nggak tertarik. Dia belum pulang ke Indonesia. Tapi udah kontak orang dari asosiasi dagang. Buat bantu Tan Siu ngadepin keluarga Yao. Baiklah, aku yang mulut panjang. Nih, lelang amal yang diadain keluarga Qin. Ada di Villa San Fidel. Katanya sih, acaranya bakal mewah banget. Setengah orang kaya dan terkenal di Jiangcheng bakal dateng. Wah, kalau Tuan Gu yang ganteng gak tertarik, ya bagus. Si Tan yang itu lagi aktif banget di media sosial, teriak-teriak mau cariin adiknya. Pemuda yang berbakat. Pintunya aja hampir diobrak-abrik. Kesempatan bagus gini, jangan sampai diambil orang lain. Kalau gitu, bro gantian yang pergi. Siapa tahu bisa ketemu sama Yuyu, ngobrol-ngobrol lagi. Iya, Nona Qin sekarang lagi laris banget. Huaizhi nggak mau pergi, kita aja yang coba peruntungan. Kenapa enggak? Siapa bilang aku nggak pergi? Karena dia udah balik, aku nggak bakal biarin dia pergi lagi. Ini kan Villa San Fidel yang terkenal. Katanya villa ini khusus buat menjamu keluarga kerajaan asing. Nggak ada koneksi, susah masuk. Nggak nyangka keluarga Qin bisa sewa satu villa utuh. Emang pantas jadi orang terkaya di Jiangcheng. Aku juga dengar, putri kesayangan Pak Qin juga bakal hadir. Dia itu kepala desainer, idola aku. Nak, nanti ketemu Nona Qin, kamu harus aktif deketin dia. Mama udah cari info, anak gadis itu baru aja cerai. Ya ampun, apa sih? Kan kakak udah punya Kak Yao Yao. Iya, Mama jadi pikun. Kalau anak Mama bisa dilirik keluarga Qin, ngapain lagi butuh keluarga lu yang kecil itu? Lelang ini adalah pertemuan pertama kita sama keluarga Qin. Semuanya masuk ke dalam dengan hati-hati dan jaga ucapan. Tenang aja, Kak Ting Shen. Merek pakaian Taka yang didirikan kakakku. Pernah kerja sama-sama keluarga Qin.
Nanti aku bantu kamu kenalin. Iya, Kak. Kita bawa banyak hadiah. Ditambah rekomendasi dari Kak Yoyo. Pasti bisa dapat kerja sama. Oh iya, lihat Kak Yoyo hari ini. Cantik banget kan? Jauh lebih cantik dari si bisu itu. Bos Yo, tidak bisa menemukan catatan pemeriksaan kehamilan Nona Qin. Tan Xiu, dengan siapa sebenarnya kamu itu? Kemana kamu pergi? Dan siapa sebenarnya ayah dari anak itu? Yuyu, ini adalah Jiang Cheng. Salah satu tempat dengan pemandangan terindah di sini, loh. Waktunya hampir tiba. 5, 4, 3, 2. Bagaimana? Sangat indah kan? Wah, selera ini sungguh sangat kuno sekali. Ah, menurutku hadiahku ini sudah bagus loh. Coba ingat lagi, hadiah aneh yang kamu terima bertahun-tahun lalu. Yang ini sudah jauh lebih baik loh. Ini hadiah yang disiapkan oleh semua orang untukmu. Tidak cuma ini saja, Yuyu. Banyak orang yang mencintaimu, kamu harus gunakan waktu dan cintamu. Untuk orang yang pantas mendapatkannya. Aku mau lihat siapa sebenarnya yang kirim undangan untuk nenekku ini. Kak Tingshen, lihat, kembang apinya sangat indah sekali. Selamat kembali ke rumah. Ini pasti menghabiskan biaya sebesar 1 villa kan? Kudengar Nona Qin lari pergi karena cinta. Sekarang dia sudah cerai dan kembali untuk mewarisi harta keluarga. Ah, bajingan mana sih yang tidak tahu berterima kasih itu? Cepat masuk, cepat masuk. Nona Qin sudah datang. Yuyu, Bukankah ini wilayah ketua Qin? Siapa wanita itu? Tan Xiu? Kenapa dia bisa ada di sini? Apa? Itu Tan Xiu? Seorang guru isyarat di sekolah tunarungu. Bagaimana dia bisa dapat akses? Datang ke acara seperti ini, pasti ada yang bawa dia masuk. Tan Xiu, Ini adalah lelang yang diadakan oleh keluarga Qin. Kamu orang bisu. Datang ke sini untuk apa? Apakah mau minta balikan sama kakakku? Aku saranin cepet kamu pergi dari sini. Jangan biarkan keluarga Qin nonton lelucon kita. Sungguh sayang. cantik banget ternyata bisu. Benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Bos Yo waktu itu. Ku dengar dia lari pergi dengan orang lain. Bos Yo mau cerai sama dia. Dia masih berani datang ke acara seperti ini, kemungkinan besar. Dia kembali mau minta balikan sama Bos Yo, dengan latar belakangnya seperti itu. Selain keluarga Yo, siapa lagi yang mau menerima dia kan? Berhenti. Tan Xiu tidak bisa bicara tidak apa-apa. Telinganya juga tidak dengar ya. Ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Jangan bikin malu keluarga Yo kami di sini. Tan Xiu, meskipun aku senang kamu datang cari aku, tapi pertemuan dengan keluarga Qin hari ini sangat penting untukku. Kamu orang bisu, tidak cocok berada di acara ini. Aku antar kamu pulang. Yo Tingshen. Apa orang bisu tidak pantas tampil? Yuyu, anak baik, kamu bisa bicara. Tan Xiu, sejak kapan kamu pulih? Kenapa tidak bilang padaku? Aku ingin jujur di pesta ulang tahunmu. Tapi apa yang kamu lakukan? Bukan itu maksudku. Pergi. Berhenti. Yo Tingshen, kamu masih berani ganggu Yuyu? Pelajaranku belum cukup ya? Lagi-lagi kamu. Siapa kamu? Berani-beraninya sentuh si Yoyo. Yo kecil, berani sombong di depanku? Keluarga Yo kecil, kamu siapa lagi? Jangan-jangan bilang diri bangsawan? Kenapa aku tak pernah lihat di kalangan atas? Tak pernah lihat karena kau tak pantas. Masih ngaku-ngaku? Nanti bilang, dirimu anak keluarga Tanya. Sungguh tak kenal bahaya, baiklah. Orang. Perintah apa, Tuan Muda Kedua? Tuan muda kedua, dia Tanyang, anak kedua Tan. Yang lama di luar negeri, urus bisnis inti keluarga Tan. Yo benar-benar salah langkah. Berani menunjuk hidung Tuan Tan Kedua. Buang lalat-lalat berisik ini. Tunggu, Tuan Tan, salah paham. Anak kecil tak tahu, maafkan kami. Jangan dihitung. Kakak, sudahlah, tamu penting semua.
jangan diperbesar. Tuan muda, lelang siap. Silakan ke panggung buka acara. Baik, tak sempat urus mereka. Cepatlah, banyak orang, aku aman. Baiklah. Waktunya hampir, dia pasti datang. Tak mau buang waktu dengan sampah. Dia. Kau carikan aku pendamping? Nanti tahu, kalian sampah. Dengar baik-baik. Siapa berani sentuh Yuyu? Berarti lawan Tan Yang, kalian. Jangan biarkan dekat Yuyu, siap. Ayo pergi. Sudah terlambat baru berpikir bisa menjalin hubungan dengan keluarga Qin. Mendapatkan peluang kerja sama fashion show, kenapa jadi bodoh? Membuat marah tuan kedua Qin. Tan Xiu, ini salahmu. Aku rasa kamu sengaja tahu kebenarannya. Tidak memberitahu kami, biar kami dipermalukan. Kamu kan cuma dipeluk oleh tuan kedua keluarga Qin, sombong apa lagi? Tan Xiu. Akhiran yang kamu maksud, cuma untuk meraih posisi lebih tinggi kan? Demi kekayaan keluarga Qin. Kamu bisa sampai mengorbankan harga diri dan prinsipmu. Tingshen jangan gegabah, tadi kamu tidak dengar. Apa kata tuan kedua Qin? Iya Kak Tingshen, jangan rugi kecil hilang besar. Aku lihat dia juga nggak lama lagi, nanti kalau rasa barunya hilang, dia pasti akan dibuang. Benar, tuan kedua Qin cuma kasihan, nampung dia beberapa hari saja. Dia kan anak orang terkaya, mana mungkin tertarik sama wanita kelas kacangan seperti ini. Tan Xiu, keluarga Qin itu kalangan apa? Tan yang pasti nggak akan menikahimu. Daripada jadi selingkuhannya, lebih baik kembali padaku. Asal kamu mau maafkan aku, kita mulai lagi. Aku janji akan baik-baik padamu. Pede banget sih. Pikir aku mau makan nasi basi. Tan yang jauh lebih hebat darimu, ngapain juga aku? Nekat sama kamu terus. Kamu. Pasti lagi emosi. Kamu nggak mungkin mau jatuh sehina itu. Direktur Yo, tidak ada catatan pemeriksaan kehamilan Nona Qin. Jangan-jangan karena anak. Tan Xiu, Kak Tingshen, jangan gegabah. Kakak Xiu pasti lagi bingung. Soalnya Tan yang begitu baik padanya. Siapapun pasti akan tertarik. pantas saja tidak ketemu laporan pemeriksaan kehamilanmu. Anak dalam kandunganmu itu punyanya dia. Makanya kamu nggak mau ninggalin dia kan? Yo Tingshen. Di matamu aku memang orang seperti itu. Memang iya, kita belum cerai, kamu sudah. Nempel terus sama dia, kalau bukan punyanya dia, punya siapa lagi? Iya, persis seperti yang kamu pikirkan. Tan Xiu. Akhirnya kamu mengaku juga, kenapa kamu tega seperti ini? Kita belum cerai loh. Kamu bawa pacar lamamu yang lagi hamil. Waktu pulang, pernah nggak mikir kalau kamu sudah menikah? Kamu. Tuan Yo ingin cari masalah di wilayah keluarga Tan? Gu Huaizi? Kok dia sudah pulang ke Indonesia? Itu kan anak ketua asosiasi dagang? Gu Huaizhi? Dia kenal Tan Xiu dari mana sih? Wah, cara Nona Tan ini benar-benar luar biasa. Tuan Yo ingin cari masalah di wilayah keluarga Tan? Tan Xiu, kamu punya banyak sekali pelindung ya? Kok kamu bisa berhubungan dengan Gu Huaizi? Tuan Yo, kok kamu yang balik tanya? Saat masih menikah, yang selingkuh dengan wanita lain kan kamu? Yang hubungannya tidak jelas itu kamu sendiri. Kak Tingshen, keluarga Gu itu ketua asosiasi dagang. Menguasai urat nadi bisnis kota Jiang. Biar aku saja. Tuan Gu, kita semua orang terpandang. Tidak perlu gara-gara seorang wanita kelas bawah merusak hubungan baik. Begini, anggur ini, aku minta maaf. Minta maaf ke aku? Nona Lu, kamu salah orang. Orang yang harus kamu minta maaf itu, dia. Ini, kakak Xiu dia. Kenapa? Baru saja kata-kata pangeran kedua Tan, kamu anggap angin lalu? Atau kamu tidak tulus ingin minta maaf? Kalau begitu pegang gelasmu dengan baik, dan minta maaf pada Nona Tan. Kak Xiu, tadi aku bicara sembarangan. Anggur ini, aku minta maaf padamu. Minta maaf? Ini baru namanya minta maaf. Kamu, Tan Xiu, kamu keterlaluan. Tuan Yo, Nona Lu saja tidak berkata apa-apa. Kok kamu yang membelanya? Kamu, Kak Tingshen, aku tidak apa-apa. Jangan karena aku, kamu jadi bermusuhan dengan Tuan Gu. Karena Nona Lu tidak apa-apa, kami akan pergi dulu. Semua orang sedang lihat, kasih aku muka dong. Jadi kamu pendamping pria yang dicariin kakakku untukku? Memangnya kenapa? Para tamu terhormat, lelang amal akan segera dimulai. Silakan pindah ke area lelang untuk mengambil tempat duduk. Kak Tingshen, Tuan Gu dan Kak Xiu begitu akrab. Jangan-jangan Kak Xiu dipaksa?
Menurutku dia malah terlihat menikmati. Pangeran kedua Tan baru saja pergi. Dia langsung bergandengan tangan dan bermesraan dengan pria lain. Sungguh tidak tahu malu, Pinting. Para tamu terhormat, lelang amal akan segera dimulai. Selanjutnya, mari kita buka bersama. Item lelang pertama kali ini. Sepasang vas porselen berenamel Dynasty King, harga mulai 3 juta. Wah, cantik sekali ya, Kak Yao Yao. Kudengar malam ini masih ada satu barang koleksi penutup. Bernama Heart of Flame. Kamu dan kakakku juga sudah dekat kan? Bagaimana kalau kakakku yang menawar untuk dijadikan mas kawin? Apa sih? Dia belum melamar aku. Bukankah itu cuma masalah waktu? Begitu anak di perutmu lahir, keluarga Yo akan menikahkanmu dengan meriah. Ingin masuk keluarga Yo? Kecuali nenek ini mati. Ibu, ini pilihan Ting Shen sendiri. Ting Shen, Yo sudah berjasa bagi keluarga Yo. Melanjutkan keturunan. Nanti, kamu harus menawar Heart of Flame untuknya. Dengar? Kenapa? Tidak ada yang disukai? Semuanya biasa saja. Tidak menarik tapi sayang dibuang. Wah, sombong sekali. Pantaslah putri orang terkaya. Selanjutnya, salah satu penutup lelang ini. dirancang oleh Master Perhiasan Internasional. Kalung Heart of Flame bertatahkan ruby Pigeon Blood terbaik. Harga awal 8 juta. Wah, Heart of Flame yang cantik sekali. Bisa melihat harta karun secantik ini seumur hidup. Sungguh mati pun tak menyesal. Ini koleksi terbaik yang tak ternilai harganya. Entah siapa yang akan mendapatkannya. Heart of Flame. Ting Shen. Kalung ini cantik sekali ya. Memang cantik. Ting Shen, menurutmu cocok tidak untukku? Siu, kalung seperti ini biasanya untuk para nyonya muda yang menghadiri acara mewah. Kamu setiap hari cuma sekolah dan rumah, bolak-balik. Sayang sekali kalau dipakai, lebih baik tidak usah. Kamu mau? Kakak Ting Shen, kalung ini cantik sekali. Aku mau, kamu tawarkan untukku dong. Ting Shen, cepat angkat plakat. 10 juta. Tuan ini menaikkan harga, 10 juta sekali. Sudahlah. Untukku juga sayang. Dulu kamu tidak pernah berkata pesimis seperti ini. 15 juta. Kalau barang ini tidak untukmu, itu baru namanya sayang. Kau ini Tan Siu. Berani bersaing denganku. 15 juta sekali. Kakak Ting Shen, tuanku begitu baik pada kakak Siu. Sepertinya sangat ingin mendapatkan Heart of Flame. 20 juta. Pak Yo benar-benar tidak segan mengeluarkan uang untuk istri barunya. 20 juta langsung dihabiskan begitu saja. Ya, sungguh mengagumkan. Lihat istri lama Pak Yo di lantai atas itu. Pasti dia marah sekali. Yo Ting Shen, kamu benar-benar sangat mencintai Lu Yao. Tan Siu, lihatlah. Meski kamu sudah naik ke puncak, apa gunanya? Yang dihargai oleh Yo Ting Shen. Tetaplah aku. Sudahlah, ini kan acara lelang amal. Tujuannya beramal, bukan pamer kekayaan. Kalau dia mau, berikan saja. Aku tidak mau berebut barang dengan sampah. Ada yang mau menawar lagi? Tuan Yo, 20 juta sekali. 20 juta 2 kali. Lentera langit. Dia menyalakan lentera langit. Nona Tan ternyata menyalakan lentera langit. Menyalakan lentera langit adalah tawaran tertinggi dalam lelang. Tidak peduli berapapun tawaran orang lain yang menyalakan lentera. Harus berjanji membayar harga tertinggi. Gila. Nona Tan ternyata begitu royal. Bukankah dia hanya guru bahasa isyarat di sekolah tunarungu? Pasti tuanku di sampingnya. Ini akan jadi pertunjukan yang menarik. 3 pria dari keluarga Tan, Gu, dan Yo berebut satu wanita. Cemburu buta, bahkan drama pendek pun tidak semenarik ini. Gu Huaixi, tak kusangka, demi dia. Kau sampai melakukan ini. Tan Siu, kau benar-benar licik. Bahkan merayu Gu Huaixi untuk menyalakan lentera langit untukmu. Wanita tak tahu malu. Kau pikir dengan begini bisa mengalahkanku? Kalung ini menjadi milik Nona Tan Siu. Selain itu, atas nama Nona Tan Siu, saya umumkan. Beberapa item lelang sebelumnya yang dia minati, apakah terjual atau tidak, akan saya donasikan ke dana bintang bulan dengan 3 kali lipat harga akhirnya. Keinginannya, saya, Gu Huaixi, yang urus. Keinginannya, saya, Gu Huaixi, yang urus. Keinginannya, saya, Gu Huaixi, yang urus. Tuanku yang sudah lama sendiri. Ternyata bisa melakukan ini untuk Tan Siu.
Sudah lama beredar kabar di Jiangcheng, Tuan Gu 3 tahun lalu. Pergi ke luar negeri karena cintanya tak terbalas. Kenapa baru pulang? Sudah lupa dengan cinta pertamanya? Menurutku, Tan Xiu mirip dengan wanita itu. Gu Huaizhi punya cinta pertama di hatinya. Kau, kenapa? Terharu karena Kenapa? aku hanya ingin membuktikan, di dunia ini, tidak ada yang boleh menyakitimu. Kakak Tingshen, kakak Xiu benar-benar nekat. Baru beberapa hari merapat ke putra kedua keluarga Tan. Sudah menggoda pria lain untuk menyalakan lentera langit dan menghina kamu begitu rupa. Benar-benar wanita yang tidak setia. Aku akan langsung mengadu ke putra kedua Tan. Tan Xiu, tunggu saja kau diusir. Betul, Kita manfaatkan kesempatan ini untuk meminta maaf padanya. Sekalian melaporkan Tan Xiu. aku yakin putra kedua Tan tidak akan melepaskannya. Ting Ting, ayo kita pergi. Putra kedua Tan, akhirnya ketemu. Tadi di ruang acara. Kami buta, menyinggungmu, harap jangan disimpan hati. Kami, hanya takut kamu tertipu oleh Tan Xiu. Wanita itu, jadi terburu-buru tadi. Ternyata tadi, aku tidak membuang kalian keluar. Karena aku terlalu baik hati, ya? Berkata kasar pada Yu lagi. Pengawal. Tunggu, Tuan Tan, kali ini kami benar-benar tidak mengada-ada. Tan Xiu sekarang ada di balai jamuan. Berpeluk-pelukan dengan pria lain. Kalau tidak percaya, silakan lihat sendiri. Pria? Huaizhi yang datang. Minggir. Kau ini, Gu Huaizhi. Aku suruh kau jadi pendamping priaku. Di sini malah mengganggu Yuyu, ya? Putra kedua Tan, kami tidak bohong, kan? Kamu harus menghukum wanita yang genit ini. Kakak, ngomong apa sih? Kakak, Nona Tan memang hebat. Sudah dekat dengan putra kedua Tan. Masih cari kakak angkat, mainnya seru sekali. Taktiknya benar-benar jitu, putra kedua Tan. Wanita ini tadi masih berdekatan dengan Tuan Gu. Sekarang sudah memanggilmu kakak, semua orang lihat. Wanita yang pelin-pelan seperti ini, tidak pantas dapat perlakuan baik darimu. Lu Hiao. Bohong seenaknya, masih kurang minum anggur merah tadi? Tan Xiu, kau masih ada waktu luang. Di sini mengancam orang, kau tahu tidak? Kau sudah menghina seluruh keluarga Tan. Hati nuraniku bersih. Hati nurani bersih? Putra kedua Tan dengarkan? Wanita ini memangnya berani sekali. Di depan umum, berpelukan dengan Tuan Gu tidak cukup. Masih menghasut Tuan Gu untuk menyalakan lentera langit untuknya. Sama sekali tidak menganggapmu dan keluarga Tan. Menyalakan lentera langit? Betul, Tuan Gu mungkin sama sekali tidak tahu. Hubungan kalian, semua ini. Semua ini ulah Tan Xiu, kamu jangan sampai tertipu oleh wanita seperti ini. Pakin sangat menjaga reputasi keluarga. Kalau bapak terus-terusan berhubungan tidak jelas dengannya, Dia pasti akan marah kalau tahu. Iya, ayah pasti marah besar. Kalau tahu situasi sekarang. Tan Xiu, kamu dengar? Kalau Pakin tahu, kamu bakal kena masalah besar. Bukan cuma ruang pesta ini, bahkan seluruh kota Jiangcheng. Aku tak bisa lindungi kamu. Kembalilah sekarang, masih ada waktu. Minta maaf sama Qin Ershao, lalu kembali padaku. Aku janji, akan memperlakukanmu dengan baik. Kamu terlalu percaya diri. Dalam situasi sekarang, siapa yang pergi atau tinggal belum tentu. Tan Xiu, jangan bilang kamu pikir. Pakin akan menjadikanmu tamu kehormatan? Jangan bercanda. Pakin orangnya lurus, dengan latar belakangmu. Dia pasti takkan biarkanmu masuk keluarga Qin. Ditambah lagi hari ini, kamu bikin acara jadi kacau, buat Qin Ershao kehilangan muka. Dia bakal usir kamu dari Jiangcheng atau setidaknya bikin kamu babak belur. Diam. Siapa berani di wilayah keluarga Qin menghina permata hati Tan Feng? Putri Tan Feng? Permata hati Tan Xiu? Dia benar-benar putri orang terkaya Jiangcheng, Tan Feng? Istri yang menikah denganku 3 tahun, merawat keseharianku. Masa iya dia putri keluarga Qin, Tan Xiu? Ayah, Paman Qin. Huaizhi, terima kasih. Sudah blind Yuyu. Tidak mungkin, guru bahasa isyarat dari sekolah bisu. Mana mungkin jadi putri orang terkaya Jiangcheng? ayah, saatnya bersih-bersih sampah. Dengar semua yang hadir, mulai sekarang,
Keluarga Qin hentikan semua investasi ke Tacho Fashions. Dan semua peluang kerja sama dengan grup Yo. Selain itu, perusahaan manapun yang bekerja sama dengan kedua pihak ini akan masuk daftar hitam permanen keluarga Qin. Putri Lu ini bicara sembarangan, keluarga Li. Hentikan kontrak dengan keluarga Lu. Keluarga Yo lancang, tak kenal orang penting, keluarga Chen. Batalkan kerja sama dengan Yo, keluarga Wang. Tarik investasi dari keluarga Lu. Pak Qin, bukan begitu. Keluarga Lu kami kecil, tak tahan pukulan ini. Pak Qin, keluarga Yo kami masih punya tempat di Jiangcheng, jangan batalkan. Kerja sama kami sembarangan. Pinting, diam. Kalau terus begini, aku tak bisa lindungi kamu. Pak Qin, aku buta mata tidak kenal Taishan, aku salah, lepaskan aku. Aku akan jadi budak Xiu Jie. HMPH. Ini salahmu sendiri, berani ganggu Xiu. Artinya melawan keluarga Qin. Serat dia keluar. Jangan, Xiu Jie, aku tahu salah. Kalau tidak, lihatlah atas nama Ting Shen Ge. Bicaralah baik-baik dengan bos Zhao untukku. Sayang, sudah saatnya apa? Masih berani sentuh Yuyu, kalian berdua bawa dia keluar. Pukuli sampai mati. Tan Xiu, kau anggap aku apa? Kenapa? Kenapa perlakukan aku seperti ini? Bisumu itu bohong, identitasmu juga palsu. Anaknya juga. Lalu kau, saat kau peluk pacar barumu, tertawakan aku yang bisu ini. Main rumah-rumahan dulu. Pernahkah kau anggap aku istrimu? Sedetik pun? Orang normal, mana mau main rumah-rumahan sama orang bisu? Setidaknya aku tak pernah meninggalkanmu. Waktu kau jatuh ke air, aku ingin selamatkan, cuma... Selamatkan? Kau sendiri yang dorong aku ke kolam renang. Ini yang kau sebut selamatkan? Aku tidak sengaja. Bagus sekali, tidak sengaja. Lalu kepercayaan? Apa yang kau lakukan padanya? Kau percaya begitu dalam pada kebohongan Lu Yao. Percaya akting buruknya, percaya anak kembar di perutnya. Percaya setiap air mata buayanya, tapi kau tak pernah percaya aku. Tidak percaya istri yang dukungmu tanpa syarat. Dari titik terendah kariermu. Tidak percaya orang di sampingmu yang temani lewati masa rehabilitasi gelap. Di matamu, aku selalu hanya seorang. Orang bisu yang hina dan rendah. Yo Ting Shen. Kau tanya apakah aku anggap kau suamiku? Tanya hatimu sendiri. Pantaskah kau? Bawa pergi. Xiu. Beberapa tahun tak ketemu, bicaramu jadi lincah ya. Ucapanmu tadi, setiap kata menusuk hati, setiap huruf berdarah. Kejam sekali, aku suka. Siapa suruh kau suka? Aku baru pasang lentera langit untukmu. Uang yang dikeluarkan bisa beli pulau kecil, sekarang malah gak kenal orang. Hati saya ini dingin banget, lilin langit itu percuma dinyalain. YC, malam ini ulahmu. Terlalu berlebihan gak sih? Iya nih YC. Lelang ini kan memang ajang keluarga Qin. Kalau mau bikin Yu terhormat, banyak cara kok. Layak nggak sih segitu mahal buat orang-orang receh ini? Tentu saja layak. Maksudku, kita kan tumbuh bareng dari kecil. Dia kayak adikku sendiri, di depan mataku. Masa ia dibiarin diganggu? Nggak mahal kok. Bahasanya muluk-muluk, tapi waktu kecil nggak kelihatan. Kurang gangguin aku. Yuyu. Nenek, Anak baik, cucu nenek yang baik. Keluarga Yo yang salah sama kamu. Ting Shen yang hianati kamu. nggak kok nenek. Aku bohongin nenek selama ini. Nenek nggak marah. Kamu nggak ungkapin identitas aslimu.
Itu buat jaga harga diri Tingshen, yang masih rapuh 3 tahun lalu. Sekarang kamu jadi makin baik, nenek senang. Sangat senang karena kamu. Nenek, nanti aku bakal lebih hebat lagi. Peragaan busana king yang aku selenggarain sendiri. Nenek harus dateng ya. Pasti dong. Yuyu, dengerin nenek. Yang lalu biarin aja berlalu, kamu masih muda. Masih sangat muda, kebahagiaan terbaik di dunia. Yang paling murni dan sempurna, nunggu kamu. Jangan terhalang masa lalu. Harus lega, berani maju terus. Cari kebahagiaanmu sendiri, ya nak? Makasih nenek. Tan Xiu yang nyebelin, aku malah koar-koar kemana-mana. Pasti bisa dapat kolaborasi peragaan busana ini. Ternyata sia-sia aja. Hancur semuanya, nggak seharusnya aku usir dia dari keluarga Yo. Aku goblok, bikin harta yang udah di depan mata hilang. Ibu ngomong apa sih? Kan Tan Xiu yang mainin kita, bikin kita jadi bahan tertawaan di Jiangchen. Kalau bukan karena dia bohongin kita terus-terusan, mana mungkin kita diusir? Bibi Pinting benar. Salahin aja Tan Xiu itu. Dia yang bohongin ibu, bohongin kakak Tingshen. Bahkan sampai puja-puja Gu Waizi, bikin dia nyalain lilin langit. Mereka berdua. Pasti ada yang tidak beres. Apa kamu masih belum cukup dengan kebohongan yang kamu tebak-tebak? Bukankah semua ini akibat perbuatanmu sendiri? Kalau bukan karena kamu yang setiap hari menyebar isu dan memecah belah. Bukan karena kamu yang setiap hari berpura-pura. Berusaha sekuat tenaga untuk menyakiti Xiu, ditambah lagi kesombongan dan kebohonganmu yang terkutuk itu, bagaimana mungkin keluarga Yo kami bisa menjadi seperti ini? Kerja sama dengan keluarga Qin, bagaimana mungkin bisa gagal? Dan juga, bagaimana mungkin Xiu bisa sangat kecewa padaku? Semua ini karena kamu, Lu Yao. Semua ini adalah salahmu. Kakak Tingshen, kenapa kamu bilang begitu tentang aku? Aku melakukan semua ini demi keluarga Yo kalian. Demi keluarga Yo, kamu mengusir Xiao bukan supaya Anak di perutmu bisa lahir dengan terang-terangan, kan? Aku sudah bilang padamu sebelumnya. asalkan kamu tidak menyebarkan latar belakang anak ini kemana-mana. Aku bisa jamin anakmu hidup aman seumur hidup. Yao Yao? Tingshen? Kamu ngomong apa? Anak Yao Yao kenapa? Sekarang keluarga Yo mati-matian menjodohkan aku dengan Yo Tingshen. Karena salah mengira anak itu adalah anak Tingshen. Tidak boleh. Aku harus buat Yo Tingshen diam. Perutku. Yao Yao. Wah, Yao Yao. Pantasan saja laporan kehamilanmu tidak ketemu. Anak di perutmu adalah anaknya. Jadi kamu tidak mau meninggalkannya, benar kan? Anak itu bukan anak Tan Yang. Pasti anakku. Tapi kenapa Xiu tidak mau mengaku? Apa karena Lu Yao? Kamu sudah sadar. Kakak Tingshen, aku kenapa? Kata dokter emosi terlalu guncang, mengganggu kandungan. Untungnya bayi baik-baik saja. Kalau ada apa-apa dengan anak ini, aku juga tidak tahu harus bagaimana. Tadi aku bicara sembarangan, emosi sesaat. Jangan marah lagi, ya? Lu Yao, setelah anak ini lahir, kamu tinggalkan keluarga Yo saja. Aku akan beri kamu sejumlah uang. Supaya sisa hidupmu tidak kekurangan. Yo Tingshen. Apa maksudmu? Kamu tidak mau aku dan anak ini lagi? Bukannya kamu bilang mau beri aku dan anak ini sebuah rumah? Sebuah rumah? Lu Yao, aku sudah bilang padamu. Kau hanya mengandung anak menduda kakakku saja. Aku untuk menjaga nama baikmu dan kakak-kakakku. Aku tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Tapi kamu telah membuat keretakan antara aku dan Xiu. Aku tidak bisa menerima kamu lagi. Kak Tingshen. Bu, katakanlah, apakah kita masih punya kesempatan untuk ikut acara fashion show itu? Aku benar-benar ingin pergi melihatnya sekali. Jika bisa masuk ke venue show. Mungkin masih bisa berhubungan dengan orang dari perusahaan lain. Dengan begitu keluarga Yo kita masih bisa diselamatkan. Sepertinya kita hanya bisa pasrah saja. Hanya saja Tan Xiu ada di sana. Bagaimana mungkin dia? Mau mengizinkan kita masuk. Kalau saja bisa dapatkan undangannya itu bagus. Benar sekali. Jika kita bisa dapatkan undangan, apakah akan ada perubahan keadaan? Sekarang keluarga Yo cuma Yo Pinting dan Bayu Mei yang mendukungku. Asalkan bisa menarik mereka ke pihakku. Yo Tingshen tidak mungkin benar-benar mengusirku keluar. Halo Hiwei. Yao, kangen sama aku ya? Diam, jangan banyak omong, kamu buatkan aku satu.
Tiket untuk Fashion Week keluarga Qin. Ini tidak mudah, harus tambah bayar. Hiwei ini benar-benar rakus sekali, tidak apa-apa. Asalkan Yao Pinting dan Bayu Mei. Kedua orang bodoh ini masih berdiri di sisiku saja sudah cukup. Tenang saja, nanti setelah aku mengambil alih keluarga Yao, tidak akan kekurangan uang untukmu. Baiklah, tenang saja, serahkan padaku. Nyaman sekali. Aduh, syukur alhamdulillah, presiden kita-kita. Akhirnya kembali ke posisinya. Kita berdua ada waktu liburan nanti. Yuyu, ayah bilang suruh kamu kenalan dulu dengan bisnis grup ini. Aku dan kakakmu berpikir, proyek fashion show ini diserahkan ke kamu, bagaimana menurutmu? Ini proposal proyeknya. Oke, boleh. Di fashion show kali ini akan diadakan pelelangan dana di tempat acara. Semua hasilnya akan disumbangkan seluruhnya untuk kegiatan amal sekolah Xingyu. Benarkah? Kakak, kamu benar-benar tampan dan baik hati. Jangan banyak omong manis, ini semua ide kamar dagang Jiang Cheng. Kamar dagang. Iya, ini semua ide Huaixi. Beberapa tahun ini meskipun dia tidak di dalam negeri, tapi dia terus melakukan kegiatan amal untuk sekolah Xingyu. Oh ya, Ngomongin soal Huaixi, jujur sama aku dong. Apa sebenarnya hubungan kalian berdua? Iya nih, kamu sama Huaixi kan? dari kecil udah gak cocok, dia suka ngambang rambutmu. Kamu suka nyiram tinta ke dia. Tapi dia mau menyalakan lentera langit untukmu. Sungguh luar biasa. Kenapa dibilang luar biasa? Kalian terlalu meremehkan pesona adikmu ini dong. Siapa tahu, itu Gu Huaizi. Diam-diam mencintaiku bertahun-tahun tapi gak berani ngomong. Lihat aku dijahatin hari itu. Emosi akhirnya jadi. Wah, ini ketebak aja sama kamu. Dia datang. Huaixi, kamu datang buat bahas soal fashion show kan? Proyeknya dia yang pegang. Kalian ngobrol pelan-pelan aja. Nikmati obrolannya ya. Kok kamu bisa datang ke sini? Kenapa? Malu ketemu aku ya? Enggak. Apa yang mau dia lakukan nih? Jangan-jangan tebakanku bener ya? Tuan Qin. Aku taruh dokumennya di sini ya. Cuma selembar kertas kecil kok. Apa yang kamu pikirin? Gu Huaizi, kamu sengaja kan? Wah, terima kasih kemarin. Hah? Apa yang kamu bilang? Aku gak dengar. Aku bilang. Terima kasih kemarin udah bantu aku membalas dendam. Sudah bisa bikin kamu lega aja udah cukup. Kenapa rasanya setelah 3 tahun gak ketemu? Cara pandang Gu Huaizi ke aku berubah beda dari sebelumnya. Tuan Yo, sudah ketemu. Bayi di perut nyonya muda sangat sehat. Ini catatan pemeriksaan kehamilan dia sebelumnya. Sudah 3 bulan. Ini anak aku dan Yuyu. Memang benar. Aku ditipu dia. Bagaimana aku bisa salah sangka ke Yuyu? Bagaimana aku bisa berpikir seperti itu tentang dia? Sekarang dia pasti sangat kecewa sama aku. Tuan Yo, jangan khawatir. Nyonya muda sangat mencintai kamu. Siapa tahu minta cerai sama seperti kali ini, itu cuma omongan karena emosi doang. Kamu benar. Pasti dia terlalu sakit hati karena aku. Jadi dia ngomong sembarangan. Dia lagi hamil anakku, dia gak mungkin pergi begitu aja. Sekretaris Wang, apa cara yang bisa kamu kasih untuk menahan dia? Ini. Tuan Yo, di drama TV, ketika wanita utama sudah putus asa, cowok pasti bakal nempel kayak plester ke cewek. Sampai dia berubah pikiran. Plester anjing. Pak Yo, bukan itu maksud saya, tidak. Kamu benar. Dia cuma lagi marah, di hatinya masih ada aku. Asal aku terus nempel sama dia, tunjukin diri yang kasihan dikit. Pasti dia bakal balik ke aku. Ayo ke SD Xingyue. Pak Supir, cepetan dong. Kamu juga gerak cepetan. Oke, siap.
Siu pasti seneng banget lihat barang-barang ini. Semua udah dipasang, Pak Yo. Tapi, beneran mau gitu? Bujuk nyonya muda buat dateng? Gimana kalau nyonya muda marah? Udah gak mikirin itu lagi, ini satu-satunya cara ketemu dia. Semua hasil dari fashion show ini disumbangin ke SD Xingyue. Aku mau anak-anak juga ikut terlibat. Gimana kalau mereka naik panggung, nyanyi pakai bahasa isyarat? Kamu emang pintar manfaatin, sampai urusan sosial pun dimanfaatin. Buat promosiin sekolah. Tapi waktunya di panggung harus dikontrol ya. Siu, Xiao Bao demam tinggi, gak mau minum obat. Bisa dateng lihat dia ga? Ada apa? Yo Tingshan kirim pesan ke aku bilang, mantan murid aku sakit, aku harus ke sana. Kamu yakin? Ini brengsek. Kirim ke kamu? Dia emang brengsek, tapi gak bakal pakai alasan anak. Aku harus buru-buru ke sana. Oke, aku temenin kamu. Barangnya bawa. Ini loh, aku susah payah baru dapetin. Keamanan keluarga Qin ketat banget, gak kasih lebih banyak duit? Kak Wei, kita kan dekat, ngomong duit nanti rusak hubungan. Makasih Kak Wei, nanti kalau aku masuk keluarga Yo, untungnya gak bakal lupa kamu. Mobilnya Kak Tingshan. Yo Tingshan ngapain kesini? Urusan kita berdua jangan sampai ketahuan dia. Kamu buruan pergi dulu. Cepat pergi. Maaf, aku gak seharusnya ngomong kasar ke kamu. Masalah anak itu salah aku, tolong maafin aku. Kita rukun lagi ya, jangan pergi, aku sumpah anak. Udah. Kak Tingshan, ngelengkapi ini semua buat kasih kejutan minta maaf ke aku? Kak Tingshan, ternyata kamu segitunya peduli sama aku dan bayi. Aku tahu dia pasti akan datang. Kamu datang, aku belum siap. Tak perlu siap, Kak Tingshan. Aku maafkan kamu. Kenapa bisa kamu? Yo Tingshan. Di mana Xiao Bao? Siu, dengar penjelasanku, dia tiba-tiba masuk. Jauh darinya. Jadi Xiao Bao demam tinggi dan koma. Itu bohonganmu? Aku hanya ingin bertemu, minta maaf padamu, Siu. Lihat surat permintaan maaf di balon ini, kereta bayi, susu formula. Semua ini persiapanku untukmu dan bayi kita. Siu. Maafkan aku ya. Jadi, ini bukan untukku sama sekali. Memakai anak sebagai umpan, Yo Tingshan. Batas bawahmu sungguh memuakan. Diam kau. Siu, kumohon maafkan aku ya. Sebelumnya aku salah, aku minta maaf, aku bersumpah. Nanti aku akan sangat baik padamu dan bayi kita. Tegakkah kau melihatnya lahir di keluarga yang hancur seperti ini? Tak perlu. Kita sudah selesai lama. Belum selesai. Kamu belum tanda tangan perjanjian cerai. Kamu masih milikku. Anakku, Yo Tingshan. Takkan biarkan pria lain jadi ayah, aku juga takkan biarkan anakku Mengakui musuh sebagai ayah. Anakmu, Yo Tingshan. Sadarlah. Anak kita sudah lama meninggal. Siu. Kamu bohong kan? Aku lihat laporan pemeriksaan kehamilanmu. Di USG, anak kita sehat, aku lihat. Tangan dan kakinya bergerak. Kamu bilang begitu cuma untuk menolakku, kan? Laporan yang kamu lihat itu sebelum aku keguguran. Saat itu, dia memang masih sehat. Yuyu. Bagaimana bisa kau larang aku mengakui anak?
dan berkata seperti itu? Tidak. Tidak mungkin. Anak yang baik-baik, kenapa tiba-tiba hilang? Kenapa? Yo Tingshan, kau masih berani bertanya? Kau bajingan. Kau sendiri yang mendorongnya ke kolam renang. Kau sendiri yang membunuh anak kalian. Aku. Yuyu, maafkan aku. Aku pantas mati, tapi aku benar-benar tidak tahu kau hamil. Kalau tahu kau hamil, aku pasti tidak akan menyentuhmu. Yuyu, kumohon maafkan aku. Maafkan? Yo Tingshan. Hubungan kita sudah berakhir saat aku kehilangan anak itu. Permintaan maafmu sudah terlalu terlambat. Tidak, belum terlambat. Beri aku kesempatan lagi, aku bersumpah. Aku tidak akan membiarkanmu tersakiti lagi. Yuyu, ayo kita pergi. Siu, Tingshan kakak. Cukup, Luyao. Kalau bukan karena kau di sini, Siu tidak akan marah seperti ini. Aku susah payah menemuinya, semuanya kau hancurkan. Guru Yuyu, Xiao Bao dengar kau dan ayah Yo bertengkar. Kau baik-baik saja? Guru baik-baik saja. Guru datang untuk melihat. Apakah kalian sudah latihan dengan baik untuk pertunjukan? Xiao Bao, maukah kau ajak guru lihat hasil latihan kalian? Tentu saja. Yuyu, kuharap kau selalu bahagia seperti ini. Sudah lama beredar kabar di kota Jiang, Tuan Gu 3 tahun lalu. Pergi ke luar negeri, karena cinta tak sampai pada orang yang dicintainya. Kenapa baru pulang? Sudah lupa White Moonlight-nya? Mungkinkah Tan Siu? Dia baru kenal Gu Huaixi berapa lama? Halo? Di mana-mana beredar kabar Gu Huaixi. Punya White Moonlight yang selalu dirindukan. Selidiki, apakah benar? Kalau benar, Maka Gu Huaixi, kau adalah bajingan sejati yang berusaha menipu perasaan Siu. Kakak Yao Yao. Kenapa matamu bengkak? Apakah Tingshan mengganggumu? Bukan, Bu. Aku yang mengacaukan urusan Kak Tingshan. Hari ini dia susah payah mengajak Kak Siu kencan. Malah ketemu aku dan merusak rencananya. Kak, kau cari Tan Siu lagi? Kau belum cukup menyusahkan kami? Ketemu, itu saja yang kau tahu. Si imut itu, demi seorang wanita yang menghancurkan keluarga Yo. Yao Yao sedang hamil anak keluarga Yo, dia sangat sedih. Kamu tidak lihat di depanmu? Dia itu Phoenix di langit. Kamu bahkan tidak bisa menyentuh kakinya. Dia hanya marah sesaat. Asal aku minta maaf dengan tulus, dia pasti akan kembali. Tante, jangan marah. Kakak Tingshan hanya sedih sesaat. Tapi kata-kata kakak Tingshan benar. Kakak Siu hanya bicara dalam kemarahan. Dia pasti akan kembali. Kakak Tingshan, aku tahu kamu sedang mencari cara.
untuk berbaikan dengan kakak Siu. Ini tiket Fashion Week yang kuminta dari kakakku. Dia penanggung jawab proyek, pasti ada di sana. Kumohon, jangan bilang akan mengusirku lagi. Aku sungguh berharap. Kamu dan kakak Siu berbaikan. Ya ampun, kakak Yao Yao, kamu hebat sekali. Akhirnya aku bisa masuk dan melihat-lihat. Yao Yao, kamu benar-benar bodoh. Ting Shen dan Yao Yao selalu memikirkanmu. Kalau berani mengusir lagi, aku yang pertama tidak setuju. Lu Yao benar. Sekarang hanya di acara publik seperti ini. Aku mungkin bisa bertemu Siu. Selama masih bisa bertemu, masih ada kemungkinan rujuk. Baik, aku setuju. Memohon maafnya pun tidak apa. Selama aku, Lu Yao, masih di keluarga Yo, kalian jangan harap bisa rujuk kembali. Nenek. Lihat. Lihat dekorasi fashion show ini, sangat teliti. Pantas saja para selebriti mode di luar berebut masuk. Benar. Kakak Siu memang hebat, suasana ini juga sangat unik. Kudengar kakak Siu mengadakan acara rekrutmen amal, mengajak anak-anak SD Singwe tampil di panggung. Tentu saja, Siu ini paling baik hatinya, tidak seperti yang sehari-hari. Cengeng dan berakting jauh lebih baik. Nenek, mari lihat ke sana. Baik, hati-hati. Guru, kamu juga teman guru Yuyu? Ya, aku teman guru Yuyu kalian. Namaku Gu Huaizi. Hati-hati. Kakak Ting Shen, kelihatannya kakak Siu dan Tuan Gu akur ya. Cuma ngajarin mereka bahasa isyarat aja, biasa aja. Xiao Bao, aku ayah Yo, lupa ya? Pak Yo, kamu bikin anak-anak takut nih. Gu Huaizi, kamu kebanyakan mikir. Dibanding kamu, aku lebih dekat sama anak-anak. Ayah Yo waktu itu bikin Bu Yuyu sedih. Bu Yuyu nangis lama, Xiao Bao gak suka. Orang yang bikin Bu Yuyu nangis. Sekarang Xiao Bao suka ayah Gu. Ini cara didik kamu? Bikin mereka benci dan jauhin aku? Yo Ting Shen, aku cuma ngajarin mereka bedain baik jahat. Waktu kamu pakai anak buat alasan dan bohong ke aku, seharusnya kamu tahu. Kamu sendiri yang nolak mereka. Aku cuma mau ketemu, mau kita rukun lagi. Gak perlu, aku udah jalani proses hukum. Kalau kamu gak mau tanda tangan perjanjian cerai, kita ketemu di pengadilan. Kakak Siu, gimana bisa gini? Cuma karena Tuan Gu yang pasang mentera langit buat kamu langsung ngomong gini ke pria yang kamu cintai? Kok bisa kamu jadi serakah gini sih? Cuma satu lentera langit, bisa ngalahin. Sumpah setia kita dulu, kamu keterlaluan banget. Ini aja keterlaluan? Cekcok kecil gini. Bandingin sama hubunganmu sama Lu Yao. Ternyata memang karena Lu Yao. Aku cuma kasihan sama bayi di perut Lu Yao. Yang gak ada yang jagain aja. Gak bisa kamu sabar dikit? Nunggu anaknya lahir. Kita bisa balik kayak dulu lagi. Yo Ting Shen. Kamu masih berani nanya? Masa Siu yang harus mengalah? Kamu kasihan sama bayi Lu Yao. Terus anak Siu? Anak yang kamu dorong sendiri ke air, yang hilang itu. Siapa yang kasihanin? Kamu berani mukul aku? Gu Huaizi, kamu siapa? Kamu punya hak apa buat ikut campur? Karena aku ngerti dan sayang dia, gak mau dia disakiti siapapun. Cukup gak haknya? Ngerti dan sayang, baru kenal berapa lama? Kamu tahu gak, kita ini hubungan suami istri. Dia yang pertama cinta aku, yang nikah sama dia juga aku. Aku yang punya anak dengannya. Anak dengannya? Tak kusangka. Luka hatiku malah jadi bahan obrolan santainya. 3 tahun ini. Hatinya hanya untukku, Yo Ting Shen. Kau Gu Huaizi itu apa? Kalau kalian memang mungkin. Kalian sudah jadi pasangan sejak lama, mana ada aku? Yo Ting Shen,
Jangan sok tahu. Coba kalau tidak percaya. Nanti jatuh ke kolam, tebak dia akan selamatkan siapa? Maksudmu apa? Huaizi. Kau baik-baik saja? Tan Xiu, aku tak menyangka. Antara aku dan orang lain, yang kau tinggalkan adalah aku. Huaizi, kau baik-baik saja? Baik. Bawa mereka ganti baju di belakang. Kakak Tingshan, kau baik-baik saja? Yang jatuh ke air kan aku. Kenapa? Mungkin tadi otot tertarik. Tan Xiu, kau sungguh mau perlakukan aku begini? Aku kan suamimu. Tak lama lagi bukan? Aku peringatkan kau. Jangan sentuh Huaizi sedikit pun. Kakak Xiu, bagaimana bisa kau demi tuanku sakiti kakak Tingshan? Kau dengannya punya ikatan suami istri 3 tahun, bagaimana bisa demi orang luar? Dorong orang yang paling kau cintai ke air? Tan Xiu, kau sungguh mau demi dia. Perlakukan aku begini, dia bisa nyalakan lentera langit demi kau. Asal kau mau kembali, apapun akan kulakukan. Bu Huaizi ini baru muncul berapa lama? Kau sudah cepat-cepat berdiri di pihak lawanku. Apakah perasaan kita selama 3 tahun sampai tak berharga? Atau, seperti kata orang, kau sudah lama berhubungan dengan pria ini? Yang kau alami sekarang, bukankah seperti cara kalian dulu memperlakukanku? Kenapa kau marah? Dan, jangan lagi jadikan anakku bahan obrolan kalian. Huaizi, kita pergi. Gu Huaizi, kenapa nyalakan lentera langit sekali? Berantem lagi sekali. Kenapa kau bela aku? Aku. Jangan lagi ucapkan kata-kata. Aku tak mau lihat kau di hadapanku. Diperlakukan tak adil, aku mau dengar yang sebenarnya. Dulu aku nggak tahu, kalau aja aku tahu. Kamu hidup susah, kalau aja aku tahu lebih awal. Apa kamu nggak akan keluar negeri? Udahlah, aku nggak maksa. Anggap aja aku nggak nanya. Yuyu. Waduh, gimana caranya bikin dia senang lagi? Kak, kok kamu ganti baju? Terus muka kamu kenapa? Barusan nggak sengaja nabrak menara sampahnya, jadi luka dikit. Kak Yao Yao, apa ada kejadian apa-apa? Kak Tingshan cari Kak Xiu. Belum ngomong apa-apa, udah langsung digebukin sama Gu Huaizi yang di samping. Kak Xiu buat nyelamatin Gu Huaizi. Langsung dorong Kak Tingshan ke air. Kan aku udah bilang, tuh Tan Xiu dari sananya. Emang jahat banget, berani-beraninya berantem sama kakak. Nggak masuk akal. Meskipun dia orang terkaya, nggak boleh semena-mena. Sampai segitunya, Tingshan pasti udah dibutain sama dia. Malah blind dia. Padahal aku sebelumnya nyesel. Ngusir dia. Sekarang mikir-mikir, untung aja nggak terima dia masuk rumah kita. Nanti dia malah naik ke atas kepala aku. Para tamu undangan yang terhormat, ibu-ibu, bapak-bapak, selamat datang di Cahaya Bintang dan Bulan, Peragaan Busana Amal. Acara ini diselenggarakan oleh Grup Tan. Terima kasih atas kerjasama erat dari Kamar Dagang Jiangcheng. Dan seluruh hasil dari peragaan busana ini akan disumbangkan sepenuhnya ke Sekolah Dasar Xingyue untuk pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus. Sekarang, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk menyambut 2 penggerak penting acara ini. Perwakilan Grup Tan, Nona Tan Xiu, dan perwakilan Kamar Dagang Jiangcheng, Bapak Gu Huaizi, naik ke panggung untuk foto bersama. Hati-hati. Mari kita sambut anak-anak masuk. Wah, Nona Tan dan Bapak Gu berdiri bareng. Cocok banget, pria berbakat wanita cantik. Iya, jodoh yang ditakdirkan, kayak di acara pernikahan. Yang pegang buket bunga di samping, itu pengantin cilik. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan pembuka dari Nona Tan Xiu.
Terima kasih atas kehadiran para tamu. Terima kasih Tim Tan, Kamar Dagang Jiang Cheng, serta semua kru yang bekerja keras. Pertunjukan ini adalah hasil kerja keras banyak orang. Dan cinta untuk anak-anak Xingyue. Kami berjanji akan mengubah semua hasil menjadi kehangatan. Menerangi masa depan anak-anak sekarang. Saya umumkan peragaan busana cahaya bintang dan bulan resmi dimulai. Dia memang harus seperti ini, selalu percaya diri, selalu bersinar. Selalu bersinar dengan bebas di dunianya sendiri. Ternyata penampilannya saat bekerja bisa begitu memukau. Kalau dulu kita tidak berpisah. Pasti kita punya banyak topik pembicaraan bersama. Pak You sudah menyelidiki, Tuan Gu memang punya. Cinta tak kesampaian yang dia idamkan, katanya sudah menikah. Bahkan sudah punya anak, apa? Dia memang tidak tulus padanya. Tidak bisa, aku harus cari Siu, jelaskan kebenarannya. Kalau dia tahu kebenarannya, pasti akan kembali padaku. Siu, pernahkah kamu berpikir? Kalau kita tidak berpisah, mungkin sekarang kita bersama. Merayakan keberhasilan pertunjukan ini, mungkin kita akan punya banyak momen manis. Tidak. Haruskah kamu seperti ini? Padahal dulu kita sangat saling mencintai. Saling mencintai, Yo Tingshen. Karena kamu sudah memilih Lu Yao. Jangan ganggu aku lagi. Yuyu, Aku sudah jelaskan pada Lu Yao, anak di perutnya. sama sekali bukan. Pak Yo benar-benar tak bisa lepas ya. Kamu mau apa? Tentu saja cari Siu. Siu, selamat, debutmu sukses sempurna. Terima kasih. Pak Yo dan Siu. Kalian berdua adalah rival, berada di belakang panggung rival. Jangan-jangan mau menyadap rahasia apa? Menyadap rahasia, Gu Huaisi. Jangan pura-pura mulia di sini, juga jangan pura-pura penuh perasaan. Kamu lihat baik-baik. Ini apa? Bagaimana kamu bisa punya foto ini? Takut ketahuan kan? Sebenarnya di hatimu selalu ada cinta tak kesampaian. Kamu sudah menunggunya bertahun-tahun, sekarang malah di samping Siu. Sok merayu, apa niatmu? Apa kamu jadikan Siu pengganti? Informasi Pak Yo memang cepat sekali. Kamu akhirnya mengaku, Siu. Kamu lihat jelas, pria ini sama sekali tidak tulus padamu, sampai kapan kamu akan dibodohnya? Pak Yo benar. Aku memang punya cinta tak kesampaian, aku sudah menunggunya lama. Sampai aku hampir mengira. Itu hanya mimpi. Dia bukan bayangan hayalan. Dia juga bukan orang yang harus dicari, dia ada di sini. Berdiri di depan kalian semua. Siu, kamu adalah orang yang sudah kucari sejak lama. Sejak dahulu kala. Itu selalu kamu. Gu Huaisi. Sampai kapan kamu mau berhenti bicara manis? Orang di foto ini, sama sekali bukan Siu. Kalian berdua baru kontak akhir-akhir ini, itu sama sekali tidak masuk akal. Lagi pula Yuyu, lihat baik-baik. Orang di foto ini, sama sekali bukan kamu. Sudah berapa lama kalian berdua kenal, bagaimana mungkin dia bisa punya foto ini, kalian hanya bertemu sekali secara kebetulan. Yuyu, kitalah yang cocok satu sama lain. Kamu benar-benar membantu saya secara tak terduga. Foto ini memang saya. Saya dan Gu Huaisi bukanlah kenalan kebetulan. Kami berdua tumbuh bersama sejak kecil. Saling percaya tanpa rahasia. Pasangan yang cocok sempurna. Ini, bagaimana mungkin? Mengapa tidak mungkin, Yo Tingshen? Kamu benar-benar terlalu egois. Kamu tidak berpikir dengan cara ini. Bisa memisahkan saya dan Gu Huaisi kan? Sepertinya malah membawa efek sebaliknya. Terima kasih karena sudah membuat saya tahu rahasia yang tersembunyi di hati Gu Huaisi. Jangan buang waktu untuk saya dibandingkan menghadapi MU. Saya masih ada hal yang lebih penting. Orang di luar, antar kamu keluar.
Ya. Silakan. Sepertinya, Yao Tingshen benar-benar sangat mencintaimu. Suasana terasa sangat asam. Soal cinta yang mendalam, sepertinya kamu lebih dalam darinya kan? Katakanlah, sudah berapa lama foto itu kamu sembunyikan? Juga, tidak terlalu lama lah, cuma sekitar 15-16 tahun. Kamu membohongi saya lagi. Yuyu, saya akui. Jika saya tahu lebih awal bahwa yang kamu nikahi adalah orang sampah seperti Yao Tingshen, dan kamu menjalani kehidupan seperti ini, saya akan berusaha sekeras mati untuk merebutmu di acara pernikahan. Pasti akan merebutmu. Lalu mengapa kamu tidak mengatakan apapun sebelumnya? Dulu saya tidak mengerti. Saya mengira saya hanya menganggapmu sebagai adik. Tapi ketika melihatmu, untuk Yao Tingshen, bertengkar dengan keluargamu tanpa peduli apapun, dan bertekad bulat mau menikah dengannya, aku merasa sesak di dada. Sangat tidak nyaman. Baru aku tahu belakangan itu sifat kepemilikan yang bekerja. Tapi pada saat itu, seluruh hatimu dan matamu hanya tertuju padanya. Apa yang bisa aku katakan lagi? Yuyu, bolehkah aku menganggap pelukan ini sebagai awal kamu menerima aku? Nona cuma lihat kamu tampak menyedihkan begini. Lalu bersikap baik hati mau menenangkanmu sedikit. Di mana kakak Tingshen? Jangan-jangan dia pergi mencari Tan Xiu? Wanita jelek ini benar-benar tidak bisa hilang dari pandangan. Sudah ada satu Guhuaizi masih kurang. Malah masih merayu kakak Tingshen juga. Yao Yao, apa yang terjadi padamu? Tidak apa-apa, aku mau ke kamar mandi sebentar. Ya, kamu sudah janji sebelumnya kan? Setelah masuk ke keluarga Yao akan dapat uang, lalu di mana uangnya? Kenapa terburu-buru? Yao Tingshen selama ini mengira bayi yang aku kandung adalah anak mendiang kakaknya. Saat itu aku bilang kakaknya yang memaksaku, dia langsung percaya begitu saja. Sekarang, seluruh keluarga Yao mengira anak ini adalah miliknya. Selama anak ini masih ada, posisiku di keluarga Yao akan tetap aman. Nanti setelah aku menjadi tuan keluarga Yao, uangnya bisa dapat seberapa pun banyaknya kan? Benar-benar tidak terduga ya Yao Yao. Ternyata anak kita sangat berguna begini. Begitu saja bisa merebut keluarga Yao. Liao si rubah betina ini benar-benar bukan orang baik. Akhirnya aku berhasil menangkap buktinya sekarang. Aku tidak boleh biarkan dia berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan. Nenek. Kamu sudah mau pergi ya? Yuyu, nenek belum sempat mengucapkan selamat padamu loh. Acara peragaan busanamu itu diadakan dengan sangat bagus. Nenek melihatnya dan sangat senang. Terima kasih, Nenek. See you. Angin di luar kencang. Sekarang seluruh keluarga Yao mengira anak ini adalah miliknya. Selama anak ini masih ada, posisiku di keluarga Yao akan tetap aman. Nanti setelah aku menjadi tuan keluarga Yao, aku bisa dapat uang seberapa pun banyaknya. Yuyu. Nenek mau bertanya satu hal sama kamu. Jika yang dikandung Liao bukan anaknya Tingshen, Tingshen juga tidak selingkuh. Masih mau balikan sama dia? Nenek, aku tahu Nenek selalu kasihan sama kami. Tapi, siapapun ayah bayi Liao, kami enggak akan rujuk lagi. Yao Yao, kamu kenapa di sini? Nenek tahu, Tingshen yang salah. Dia yang nyakitin kamu sampai segini. Nenek juga enggak bisa ganti rugi apa-apa. Beberapa hari lagi nenek cari pengacara. Nenek kasih 10% saham grup Yao ke kamu. Nenek, jangan gini. Aku udah bukan keluarga Yao. Keluarga Yao yang salah sama kamu. Udahlah, Yuyu, nenek masih ada urusan. Nenek duluan ya. Gawat, pasti nenek mau balik. Bongkar soal aku hamil. Coba, selidiki. Pria yang dekat sama Liao. Bawa dia ke rumah Yao.
Aku mau adu mulut sama si Jalang ini. Dasar! Nenek udah pikun, ngapain kasih saham? Grup Yo sebanyak ini ke orang luar? Lagian, Tan Siu yang bikin Yo kacau balau. Ngapain dia dapat saham segitu? Iya, Tante. Nenek pilih kasih banget ya. Kalau bisa bikin dia. Diam sebelum pengacara datang. Yao Yao, maksud kamu apa? Gimana aku bisa lakuin hal kayak gitu? Ih, Tante, ini kan buat jaga. Usaha keluarga Yo buat Ting Shen, gak apa-apa kok. Enggak sampai nyakitin orang. Nenek, aku pulang. Zaman sekarang makin aneh aja. Ada orang bawah. Anak entah dari mana, mau naik pangkat. Dia pikir nenek udah mati ya? Ting Shen di mana? Cepetan panggil dia balik. Nenek ada hal penting mau bilang. Abis acara, Kak langsung pergi. Aku telepon dia balik sekarang. Pengumuman? Nenek buru-buru banget ya. Mau umumin kasih saham? Ke Tan Siu? Kok tega banget sih? Enggak, Yao Yao bener. Aku harus berjuang buat Ting Shen sama Pinting. Coba dulu. Bu, minum obat dulu. Oke. Nenek, buru-buru panggil aku balik. Ada apa? Kamu ini, mau aku bilang apa tentangmu? Bisa-bisanya dibodohi oleh seorang wanita sampai begini. Nenek, maksudmu apa? Maksud apa? Anak Luyao bermasalah. Nenek tahu anak Luyao adalah anak kakak sulung. Nenek, anakku kenapa? Aku baru periksa kandungan, semuanya sehat. Kamu masih tidak mau mengaku. Aku sudah tahu semuanya. Anakmu. Nyonya, Nenek, kamu kenapa? Nek. Nyonya tua. Nenek kenapa? Cepat panggil dokter. Halo, dokter? Dokter, bagaimana keadaannya? Mungkin, ini karena keracunan makanan. Keracunan makanan? Bagaimana mungkin? Masih dugaan, biar saya beri obat. Mungkin akan membaik setelah minum, jangan terlalu khawatir, Tuan Yo. Kalau begitu saya tidak mengganggu istirahat Nenek Yo. Saya pamit dulu, semoga Nenek Yo cepat sembuh. Saya antar. Pinting, jaga baik-baik Nenek. Terima kasih atas kerja kerasmu. Luyao, kamu ngapain? Kak Ting Shen, aku lagi berterima kasih sama dokter. Berterima kasih? Lebih baik begitu. Aku peringatkan kamu. Bagaimanapun kamu merayu nenekku, kamu tidak akan bisa menggantikan posisi Tan Siu. Kak Ting Shen, aku tahu kamu masih membenciku. Aku tidak minta gantikan posisi Kak Siu. Aku cuma minta kamu kasih aku dan anak tempat tinggal. Lagi pula, dia mengalir darahmu. Kamu pasti tidak mau lihat berita. Anak mendiang kakak sulung Yo terlantar di jalanan. Sudah kuulang berkali-kali, asal kamu tidak buat onar. Aku bisa jamin keamananmu di Jiangcheng. Tapi kalau kamu masih punya niat jahat, aku tidak akan memaafkanmu. Yo Tingshen, kamu memang kejam. Lagi pula si tua bangka. Sekarang juga tidak bisa bicara, tidak ada yang bisa menghalangi. Aku sudah jadi bagian keluarga Yo, kamu takkan pernah bisa lepaskan aku. Nenek, Yuyu.
Halo Tan Siyu. Ini Yo Tingshen. Nenek sakit. Apa katamu? Kemungkinan keracunan makanan, dokter sudah kasih obat tapi tak mempan. Dia terus tak sadarkan diri, tak bisa dibangunkan. Tapi dia terus memanggil namamu, bisakah kamu datang menjenguknya? Aku langsung ke sana. Ada apa Yuyu? Yo Tingshen bilang nenek sakit. Aku harus temui nenek. Yuyu jangan buru-buru dulu. Keluarga Yo itu kejam semuanya. Mereka pasti akan menyakitimu, apalagi ini mungkin jebakan Yo Tingshen. Tapi katanya kondisi nenek sangat kritis. Aku harus pergi. Ini terlalu mencurigakan, begini saja Yuyu. Urusan perusahaan serahkan pada kami berdua. Bawa YC, dia jago bela diri. Dia bisa jagain kamu, kami juga tenang. Oke, aku paham. Hati-hati. Huaiji, Ada apa? Nenek Yo, ada penyakit bawaan apa? sehat selalu, cuma minum. Obat tradisional untuk jaga kesehatan. Praktis tak pernah ada masalah. Jangan panik, Nenek Yo pasti selamat. Takkan ada apa-apa? Ayo pergi. Kamu kesini buat apa? Nenek sakit, aku mau jenguk. Jenguk? Dengan status apa? Jangan-jangan mau manfaatin ini untuk balikan sama kakak Tingshen? Jangan bermimpi, keluarga Yo tak mau kamu. Luyao, aku tak mau bertengkar. Kunjunganku tak ada hubungannya dengan Yo Tingshen. Kamu dengar nenek sakit, langsung buru-buru. Mau cari nenek buat minta saham keluarga Yo ya? Saham? Kamu tahu dari mana? Kamu sudah cerai dengan anakku. Jangan harap bisa masuk ke keluarga Yo. Kalau tahu diri, cepat pergi dari sini. Aku tidak akan pergi sebelum bertemu nenek. Sudahlah, Tan Siu. Jangan berpura-pura di sini. Cepat bawa pacar barumu. Keluar dari keluarga Yo kami, atau jangan salahkan kami. Aku tidak mau buang waktu dengan kalian. Cepat minggir. Tidak boleh. Nenek sedang istirahat. Kalau kamu terus ganggu dia seperti ini, mau buat penyakitnya makin parah? Baik. Aku mengerti. Tidak apa, tunggu sebentar. Sudah kuduga dia tidak berani masuk. Apa yang kamu lakukan? Kamu gila ya? Kalau tidak mau mati, minggir. Cepat pergi, jangan pedulikan orang gila ini. Kita pergi. Nenek, Untuk apa bawa dia ke sini? bukannya katanya tidak bisa cari penyebab penyakit nenek? Waizi bawa dokter terbaik di Jiangchen. Mungkin bisa membantu. Dasar perempuan sialan. Jangan sampai merusak rencanaku. Nona Kim, nenek memang keracunan. Dan karena minum obat yang salah, penyakitnya makin parah. Sebelum keracunan, dia makan apa saja? Hari ini dia hanya minum semangkuk obat tradisional. Itu obat untuk menjaga kesehatan nenek. Sebelumnya minum tidak ada masalah. Bawakan sisa obat setengah mangkuk itu. Selain itu, panggil pembantu yang masak obatnya. Baik. Siapa di antara kalian yang masak obat untuk Nyonya Yo? Saya. Biasanya obat nenek selalu saya yang masak. Tapi saya benar-benar tidak meracuni nenek. Dilihat dari sikapnya, memang tidak seperti berbohong. Ini sisa obat setengah mangkuk. Nona Kin, obat yang biasa diminum nenek. Tidak ada masalah. Tapi obat dalam mangkuk ini benar-benar beracun. Benar bukan saya yang racun. Saya bersumpah, 100 nyali pun tidak berani saya sakiti nenek.
Proses masak obat, semua ada di sini. Iya, iya. Setelah masak, kami semua pergi. Sepanjang jalan juga bersama. Saya bisa jadi saksi. Aku tahu. Kalian bangun dulu. Terima kasih, Nona Qin. Kalau bukan pembantu yang racun, lalu siapa? Hanya anggota keluarga Yo. Racun dalam ramuan ini sangat kuat. Kalau tidak ditangani cepat, nyonya tua mungkin sudah tidak ada. See you. Haruskah kita lapor polisi? Tidak perlu lapor polisi. Maksudku, itu pasti kamu salah. Bagaimana mungkin ini beracun? Tidak perlu lapor polisi. Kenapa Lu Yao begitu yakin racun ini tidak mematikan? Nenek, kamu sadar. Kenapa bisa begini? Dosisnya kurang? Bukannya katanya, sedikit saja bisa bikin tidur lama? Salahnya Tan Xiu, minta obat ini diperiksa. Tapi untung, obat ini bikin nenek tidak bisa bicara. Bagaimanapun, aku aman. Gejalanya membaik? Nenek, kamu tidak bisa bicara karena keracunan. Nenek, kamu tahu siapa yang melukaimu? Sial, si tua ini terlalu waspada. Tidak, aku tidak boleh mengaku. Ibu, kamu sakit sampai bingung? Bagaimana mungkin aku melukaimu? Bingung atau tidak? Periksa saja. Bos Yo, saya usulkan. Sekarang juga periksa barang bawaan semua orang di sini. Terutama yang menyentuh ramuan itu. Tan Xiu, kamu siapa? Berani-beraninya mau periksa aku? Ini rumah Yo. Kakak Xiu, kenapa kamu begitu kasar? Kenapa kamu begitu kasar? Bagaimana mungkin kami melukai nenek? Ibu, Kak Yao Yao, kalian kenapa? Periksa. Harus periksa, mulai dari yang pegang obat. Bukan kami, sungguh. Periksa. Yo Tingshen, aku ini ibumu sendiri. Bagaimana bisa kau untuk orang luar periksa ibumu sendiri? Ibu, ini apa? Benar-benar kamu. Ibu. Kenapa kamu meracuni nenek? Mengapa? Bukan aku, Tingshen. Pinting, dengar penjelasanku. Ini bukan milikku. Ini, dia, Lu Yao yang kasih aku. Dia yang suruh aku lakukan. Dasar bodoh, berani tarik aku ikut tenggelam. Tidak boleh. Bibi, kenapa kamu tuduh aku? Kak Tingshen, aku ingat. Tadi ramuan ini, Bibi sendiri yang ambil dari dapur. Aku heran, biasanya kan pelayan. Kenapa jadi Bibi yang ambil? Lu Yao, kau, wanita busuk. Kau ngomong sembarangan apa? Yang jelas kau yang tidak ingin melihat nenek tua itu. Memberikan sahamnya ke Tan Xiu. Kau yang menghasut supaya nenek diberi obat. Obat ini juga kau yang berikan padaku. Kau bilang obat ini cuma bikin orang tidur beberapa hari, tidak bisa bicara. Tidak ada dampak buruk untuk tubuh. Ternyata gara-gara ini. Ibu ngomong apa? Saham apa? Bagus. Aku benar-benar buta. Aku selalu melindungimu. Aku anggap kau anak sendiri, demi kau. Aku terus-terusan mengusir Tan Xiu. Di pesta ulang tahun, aku bela kau, bantu kau jegal dia. Lalu beginikah balasanmu? Ada masalah, kau lempar semua kesalahan padaku. Dasar pengkhianat tak tahu terima kasih, wanita beracun. Aku hajar kau, perempuan busuk berhati hitam. Bayu Mei, kau gila ya? Aku gila? Aku yang buta, percaya omong kosong wanita beracun sepertimu. Kau selalu bilang demi kebaikan Tingshen. Demi keluarga Yo. Asuk, kau cuma demi dirimu sendiri bisa. Lancar menikah ke keluarga Yo, jadi nyonya muda Yo. Kau memang jago main siasat, kau. Diam semua. Lu Yao, apa kau yang menyuruh ibuku meracuni nenek? Kak Tingshen, percayalah padaku, benar bukan aku. Ibu, dia yang fitnah aku. Aku benar-benar tidak berniat jahat pada nenek. Cukup Lu Yao. Aku lihat karena anak di perutmu. Aku berkali-kali melepaskanmu, memaafkanmu, mentoleririmu. Tapi kau menyebabkan anakku dengan Siyu meninggal dunia. Sekarang mau meracuni nenek juga. Kau benar-benar berhati ular dan kalajengking. Yo Tingshen, kau pura-pura baik apa? Karena anak, kau takut aku mengungkapkan. Ini anak haram karena paksaan kakak sulungmu. Kau takut, keluarga Yo malu, baru mengakuinya, kan? Hatinya, matanya cuma ada perempuan busuk ini. Kapan pernah sungguh mencintaiku, menyayangiku? Sekalipun tidak. Aku cuma ingin menikah denganmu. Aku salah apa? Kenapa aku harus membiarkan orang tua bangke ini dihina sampai habis? Lu Yao, kau benar-benar gila. Kau ingin menikah dengan Yo Tingshen. Ada hubungan apa dengan nenek? Kenapa kau mau meracuni nenek? Tan Xiu, kau masih berani bicara. Aku jadi seperti sekarang, semua karena kau.
Yo Tingshen, membelanya kau selalu terlambat setengah langkah, kena pukul malah cepat banget. Tan Xiu, kau cuma pantas jadi sampah di depan pria. Diam. Aku masih mempertimbangkan kau hamil. Ini terakhir kalinya. Bawa dia keluar. Tanpa izinku, dia dilarang masuk keluarga Yo. Siap. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Aku bisa jalan sendiri. Untung mereka tak tahu soal bayi ini. Harus kabur sebelum nenek tua itu bangun. Berhenti! Luyao, mau lari kemana? Jangan kasih kesempatan pada wanita ini. Karena kandungannya bukan darah keluarga Yo. Nenek bisa bicara lagi? Yuyu, berkat obat dan dokter yang kau bawa, nyawa tua nenek ini selamat dari tangan wanita beracun itu. Nenek. Kau bilang anak dalam kandungannya bukan keluarga Yo? Apa maksudmu? Maksudnya, bayi dalam kandungannya tidak ada hubungannya dengan keluarga Yo. Di fashion show itu, aku dengar jelas percakapannya dengan pria hidung belang. Nenek, aku tahu kau tak pernah suka padaku. Tapi kau tega membuat rumor untuk mengusirku. Bayi dalam kandunganku. Adalah darah daging kakak Tingshen, cucu pertama keluarga Yo. Omonganmu menghina darah keluarga Yo sendiri. Sehina apapun aku masih punya malu. Malu? Dia tahu apa itu malu? Panggil saksi, biar dia yang cerita. Hiwei, katakan yang kau tahu di depan semua orang. Anak Luyao sebenarnya siapa? Aku. Hiwei, diam. Kalau kau berani bicara. Aku bunuh kau. Cepat katakan. Atau kau akan rasakan patah tulang rusuk. Aku bilang, jangan pukul aku. Aku dan Luyao sudah pacaran sejak kuliah di luar negeri. Anak dalam kandungannya. Bukan anak almarhum kakak tertua Yo. Itu anakku. Anakku. Dia cari Yo Tingshen ke luar negeri. Hanya ingin naik kelas sosial. Tapi di hati Yo Tingshen, hanya Nona Tan. Dia diam-diam menggugurkan anakku. Dia bilang, sebelum ke luar negeri, harus menghancurkan Yo Tingshen dan Tan Siwe. Bajingan. Pasangan anjing kalian. Kalau bukan karena kamu hamil, aku takkan berani menyakitimu. Sekarang aku sadar, aku bodoh sekali. Bukan aku, Luyao, dia yang berhati ular. Untuk merahasiakan soal anak. Dia yang meracuni nenek Yo. Semua ini salahnya, aku cuma dibayar. Pantasan racunmu buru-buru. Takut ketahuan nenek, buru-buru bungkam. Salah dia. Rencanaku hampir sempurna, tinggal sedikit. Aku tak rela gagal, salahkan. Dia sendiri yang tahu kebenaran. Kalau tidak, takkan kena begini. Luyao, kau benar-benar berhati ular. Aku buta dan bodoh, berkali-kali lepaskanmu. Beri kesempatan sakiti nenek dan Siwe. Kali ini takkan kulepaskan lagi. Yo Tingshen, yang sakiti Tan Siwe selalu kamu. Kau buat dia keguguran, kau yang memilih. Berkali-kali kau tinggalkan dia. Yang sakiti Tan Siwe selalu kamu. Sekarang tahu. Sakit? Menyesal? Layak. Siapa suruh percaya padaku? Aku bilang apa kau percaya? Aku bilang anak ini kakakmu, kau percaya? Aku bilang Tan Siwe sakiti aku, kau percaya? Istri yang tidur serumah 3 tahun. Kau ragukan dan sakiti.
Dasar lemah, mudah dipengaruhi. Layak ku permainkan, layak kehilangan anak. Layak. Diam kau. Yo Tingsen jangan gegabah. Aku sudah panggil polisi, dia provokasi. Mau seret kau, Lu Yao. Sampai sekarang masih cari masalah. Kau cari mati. Ya, aku memang cari mati. Lu Yao. Sampai sekarang kamu masih menambah bahan bakar, tidak mau bertobat. Kamu tidak mau hidup kan? Betul, aku memang tidak mau hidup lagi. Yao Tingshen, kalau kamu punya keberanian, bunuh aku saja. Pokoknya skandal keluarga Yao kalian tidak pernah kekurangan kan. Ditambah lagi berita pembunuhan karena emosi, itu bakal jadi berita sosial yang besar. Aku merasa puas sekali. Yao Tingshen, keluarga Yao kalian tidak bisa diselamatkan lagi. Kakak Tingshen, kakak. Tangkap dia. Kami menerima laporan dari warga. Siapa di sini Lu Yao Hiwei? Tidak. Kamu tersangka kasus penganiayaan yang disengaja, ikut kami ke kantor polisi. Bukan begitu. Bukan kami yang melukainya, itu mereka. Aku dipaksa. Aku tidak sengaja. Bawa dia pergi. Tidak, bukan aku. Bukan aku. Kakak Tingshen, kakak, kamu bangun. Kamu benar-benar bangun. Nenek, nenek. Pinting. Berapa lama aku tidur di sini? Kakak, kamu sudah tidur selama 3 tahun penuh. Syukurlah kamu akhirnya bangun. Di mana ibu dan nenek? Ibu, kondisi kejiwaannya tidak bagus. Sayang, baik ya. Nanti ibu belikan kamu permen. Sejak kamu koma, kondisi kejiwaan ibu selalu buruk. Lambat laun dia mulai bicara sendiri, sampai sekarang. Dia sudah tidak bisa mengenali siapa-siapa lagi. Kalian orang yang diutus Lu Yao untuk membunuhku. Jangan datang kemari. Jangan sentuh anakku. Tingshen, ibu akan lindungi kamu. Jangan datang. Bu, maaf. Tingshen sudah pulang. Tidak ada orang yang berani menyakiti ibu lagi. Pergi. Jangan sentuh aku. Kakak, ayo kita pergi dari sini. Panggil nenek. Nenek. Kakak bangun, kakak akhirnya bangun. Tingshen, kamu akhirnya bangun. Nenek. Maaf ya. Sudah bikin nenek khawatir. Apa kabar nenek selama ini? Nenek yang baik. See you. Bagaimana kabarmu? Tentu, aku dan Yuyu hidup sangat bahagia. Hari ini kami sengaja datang untuk mengundang nenek. Untuk menghadiri pesta ulang tahun pertama bayi kami. Kebetulan Pak Yo baru saja bangun. Jika Pak Yo tidak berkeberatan, silakan ikut juga. Tentu, kami akan hadir. Selamat ya. Aku tidak bisa menghadiri pernikahan kalian. Sungguh disayangkan. Yang penting kamu sudah sadar. Nenek sudah susah payah menjaga keluarga ini selama bertahun-tahun. Nenek, kami masih harus mengantarkan undangan ke tempat lain. Kalau begitu, kami tidak akan mengganggu lagi. Baik, Huaizi, ayo pergi. See you, tunggu aku.
Kamu pergi sana dan tunggu aku dulu. Ya, Oke. See you. Apakah dia memperlakukanmu dengan baik? tentu saja sangat baik. Bagus kalau begitu. Kamu sudah menemukan kebahagiaanmu sendiri. Aku juga turut senang untukmu. Terima kasih. Kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. See you. Maaf, tapi aku masih punya satu pertanyaan untukmu. 3 tahun yang lalu, jika aku tidak mengalami kecelakaan itu, antara aku dan Gu Huaixi, siapa yang akan kamu pilih? Aku hanya ingin tahu, apakah aku melewatkan sesuatu? Tidak. Yo Tingshen. Aku sangat mencintai Huaizi. Sudah selesai bicara belum? Anak kita bilang capek. Datang. Aku sudah menemukan kebahagiaanku sendiri. Semoga kamu juga bisa segera menemukan kebahagiaanmu sendiri. Ayo pergi. Anak masih kecil begitu. Mana mungkin bilang capek? Lihat, dia sendiri yang bilang, kan?